Mas, It's good to be here in the house of the Lord, Diego nggak kelihatan. at least for the worship team and lain Saya nggak kelihatan. di Jacob. streaming Zoom. Jacob. I want to say welcome. Soon you two can come here, but right now, just the worship team. Let's sing a song as we open our service today. Waymaker. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak saat ini sekali lagi kami dapat beribadah Tuhan tempat ini Tuhan Yesus. Walaupun antara kami masih ada dalam live streaming Bapak, tapi kami percaya Tuhan, kami undang hadirat Tuhan tempat ini Bapak. Kami semua ikut ibadah pada saat ini Tuhan. Berikan kepada kami roh puji-pujian supaya kami dapat menyenangkan hati pada saat ini, supaya kami dapat meninggikan Engkau Tuhan. Kuduskan kami semua tempat ini Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami ingin Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua tempat ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam ibadah saat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang terikat Tuhan akan lepaskan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap untuk beribadah pada saat ini Tuhan. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau berkati kami semua sekali lagi Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu. Jika ada kuasa jahat, kuasa iblis kami usir di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami siap untuk memuliakan nama. Haleluya. Alright, we're going to sing 2 songs before Pastor takes over. Let's rejoice in the Lord. Sing the song. Before we listen to the Word of God, let's sing a song together.
I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, oh. So my creation had a plan from the start. Your sign of redemption, the Christ of mine. I don't have a chance for them and love. I don't understand, I can't comprehend. I'm need you. I run to the Father, calling to beg. I need the hiding, the reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, your sign long before my first breath, running into your arms is running to life from death. I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out, just as I am. You pull me in. I know I need you now. My heart has been in yours long before my first breath, running into your arms is running to life from death. Deep in my chest, your mercy is calling out, just as I am. You need, I know I need you now. I run to the Father, calling to pray. I need the hiding, no reason to wait. I need the surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again. Father, I'm calling to pray. And I need the hiding, no reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, Like this is Aui from US Conference. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord God. Hallelujah. This is the day that you have made.
choose to rejoice and be glad in it, Lord Father. As we come together once again, Lord, in your house, Lord God, witnessing your awesomeness. For your scripture said that you are awesome in your sanctuary, Lord God. And we want to run to the Father once again in your house, Lord Father. Just as the parable of the story in the Bible where you healed the 10 lepers, Lord God, and only one came back to you, worshiping you and honoring your name, Lord. And we just want to be that one leper, Lord God. We'll give you thanks, Lord Jesus, for all that you have done in our lives, Lord. The healing that you have provided for our family, the financial relief that you provided for our family, Lord God, and the provisions, Lord Father, and everything that we have experienced is all because of your grace, Lord Father. So we want to be that one leper, Lord God, when we prostrate ourselves before you, we humble ourselves before you, and we give you thanks for healing us, Lord God, from our diseases, from the COVID-19, Lord God. We give you thanks for healing our finances, Lord God. We give you thanks for giving us joy and peace in the midst of chaos. We give you thanks, Lord God. We want to be that one leper, Lord Jesus, where we come down to your feet, the feet of Jesus, and give you praise and honor that you deserve, Lord Jesus. We come to you. We are running to you, Lord God, for our hearts need a surgeon, our soul need a friend like you, for you are closer than a brother. You stick better than a friend. That's who you are, Jesus. We want to declare your promises, Lord God. We want to declare who you are today at this time, Lord. Let your will be done, Lord God. And I invite the Holy Spirit to remain in this place. And I pray for your humble servant who will be delivering your message, Lord God. I pray that he will deliver it, preach it with confidence, Lord God, and so that we may know who our God is, so that we may know the truth even deeper than yesterday, Lord God. I thank you, Lord Father. May you just sanctify this room, this house, your house, the house of prayer, the house of worship. It is your house, Lord God, and we want to dwell in it, Lord Father. And I thank you so much, Lord God, for your presence here today. And everybody that is streaming online, Lord, you are with them as well, Lord God. You have not forgotten about them, Lord Jesus. That everything is, Lord God, naked before you, and everyone is in your sight, Lord Father. I thank you that you are omnipresent. Your presence is everywhere, Lord God. So I thank you, Lord Jesus, for this time, Lord. And we pray all this in Jesus' name. Amen. Hallelujah, Papa, right here. Check. Tes. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara, kita ucap syukur. Siang hari ini, this is the first time of our gathering, even though in limited number di gereja kita yang biasa kita pakai. Tapi saya yakin bahwa ini adalah permulaan bagian dari rencana Tuhan, pemulihan yang Dia sudah kerjakan di dalam kehidupan kita semua, khususnya bagi gereja Tuhan, bahwa kita akan berkumpul lagi bersama-sama beribadah di dalam gereja Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya yakin bahwa kita semua ada dalam keadaan baik. Everybody's joining in Zoom. Saya yakin bahwa kasih setia Tuhan selalu dinyatakan bagi kita semua. Puji Tuhan. Siang hari ini saya akan berbicara tentang soal kematian. Kalau berbicara soal kematian biasanya why? It's talk about sadness. Tapi saya yakin bagi saya dan saudara yang tahu akan firman, itu tidak pernah takut akan kematian. Bahkan kematian adalah salah satu tujuan kita, bahwa kita tahu apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara, bahwa kita akan masuk dalam kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan, bahwa itu adalah salah satu tujuan kita di dalam hidup kita, bahwa dunia ini hanya sementara.
Kita tinggal di dalam dunia ini hanya sementara. Tapi waktu kita ada dalam kerajaan Tuhan itu adalah kekekalan. Haleluya. Dan baru saja kita we celebrate the Pentecost Day, dicurahkannya kuasa Roh Kudus bagi kita semua yang orang-orang percaya. Dan setelah kita 10 hari berkumpul bersama-sama, berdoa, dan saya yakin bahwa kita sudah diberikan kekuatan baru, dan itu adalah bagian dari rencana Tuhan, bagian dari apa yang Tuhan sudah karuniakan bagi saya dan saudara. Untuk apa saudara? Untuk memperlengkapi saya dan saudara. Itu adalah salah satu cara juga supaya kita diberikan kekuatan, diberikan kita hikmat, supaya apa? Kita bisa masuk di dalam kerajaan Tuhan. Puji Tuhan. Dan siang hari ini saudara, saya melihat bahwa kematian ini terjadi di mana-mana. Mulai dari Brasil, saya lihat banyak orang meninggal. Sampai kuburan itu sepertinya cuma dikuburkan begitu saja karena sudah tidak ada lagi tempat. Di mana-mana saudara-saudara yang terjadi, ada banyak kematian. Ada yang terjadi juga di negara ini luar biasa, sebenarnya menyedihkan. Kematian yang secara tidak natural saudara. Kalau kita lihat apa yang terjadi, membuat hati ini sepertinya sedih. Kenapa kok orang ini bisa meninggal? Sepertinya hidup itu menjadi sia-sia. Tapi bagi saya dan saudara, apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita tidak takut kepada kematian. Dan siang hari ini ada 3 bagian saudara yang saya ingin bagikan bagi kita semua. 3 bagian dari kematian, bukan 3 bagian, tapi 3 types of deaths. Yang pertama adalah physical death, and the second one is the spiritual death, and the third one is eternal death. Kita tahu bahwa waktu kita di dalam dunia ini, yang pertama adalah kita akan menghadapi this physical death, kematian tubuh. Kematian tubuh adalah awal dari orang-orang yang percaya untuk masuk kepada paradise, apa yang Tuhan sudah sediakan, kerajaan surga, kehadiran Kristus, kemuliaan Allah yang akan kita alami. Itu adalah awal. Kematian tubuh adalah awal kita akan memasuki kerajaan Allah. Makanya banyak orang sudah, kalau orang-orang yang memang benar-benar percaya, kita tidak akan takut akan kematian tubuh ini, karena kita tahu kemana arahnya kita akan pergi. Ada saya mendengar cerita saudara, seorang ibu yang sudah lanjut usia, dia dikatakan, kapan nih Tuhan dipanggil? Sepertinya sudah tidak tahan lagi, mendingan daripada tua lanjut usia, mendingan masuk, panggil saja, masuk dalam kerajaan surga. Karena dia tahu, kita bisa melihat bagaimana iman dari ibu ini, bahwa dia tahu kemana arahnya dia akan pergi, kemana arah hidupnya, kemana dia akan pergi. Saya akan bacakan beberapa ayat saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai yang ke-8. Kalau sudah juga ikut mau membaca 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 8. Di sini katakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita.
Karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Satu jaminan, saudara, bahwa yang terjadi dalam dunia ini hanya sementara. Dan bagi saya dan percaya, kekekalan yang akan kita terima adalah kebahagiaan yang tidak ada putusnya. Itu physical death, perspektif penglihatan bagi orang yang percaya. Physical death is not something to scare, it's not a fear, bukan sesuatu yang ditakuti. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya, sebaliknya, saudara-saudara, kita akan melihat juga di dalam bagian dalam Alkitab, firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 20 ayat yang 11 dikatakan bahwa lalu aku melihat satu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Ini adalah Wahyu 20 ayat 11. Yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, ini penglihatan Yohanes, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ini yang terjadi bagi orang-orang yang tidak percaya. Bagi kita yang percaya, puji Tuhan, kita tahu kemana arahnya. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, mereka akan masuk ke dalam kerajaan maut. Sayang, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan bahwa ada satu pengharapan. Ini juga ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dikatakan bahwa 1 Korintus 15 ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan bahwa walaupun ada physical death, ada kematian tubuh, tapi itu tidak mempengaruhi saya dan saudara. Boleh kita mati kematian tubuh, it's okay. Memang tubuh ini memang dapat binasa. Saudara bisa mengalaminya, ada yang kena COVID, coronavirus. Setelah coronavirus ini saya tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Mungkin ada flu juga, mungkin ada masih banyak penyakit. Selama saudara ada di dalam dunia ini, masih ada yang dapat terjadi dalam tubuh saya dan saudara. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Tapi puji Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan bahwa tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Dan kata Paulus dikatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Who could say that? Only the believers. Yang kedua, itu adalah physical death. Yang kedua adalah spiritual death. Kematian rohani. Nah, kematian rohani ini, saudara-saudara, bisa terjadi waktu kita hidup di dalam dunia ini. Kematian rohani itu bisa terjadi waktu kita hidup, dan juga kematian rohani ini terus berlangsung waktu orang-orang percaya masuk kepada kerajaan maut. Waktu setelah mereka mengalami physical death itu sendiri, masih ada spiritual death. Dan ini yang mengerikan. Tapi juga puji Tuhan, kalau itu terjadi waktu kita masih ada di dalam dunia ini, there is still a second chance.
Spiritual death, kematian rohani adalah waktu manusia terpisah dari Tuhan waktu di bumi ini in present time, dan juga waktu yang akan datang, waktu di dunia yang akan datang in future time. Di spiritual death. Kenapa terjadi? Permulaannya waktu di buku Kejadian. Udah dibilangin sama Adam dan Hawa, jangan makan. Jangan makan pohon kehidupan, oke. Tapi pohon ini yang pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan dimakan. Genesis Kejadian 2 ayat 16 dikatakan, lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau makannya pastilah engkau mati. Ini adalah permulaannya. Spiritual death. Dan kita tahu, saudara-saudara, walaupun dan kita lihat apa yang terjadi setelah mereka makan, physical death itu mereka masih ada. Ketubuh mereka bukan mati, tapi spiritualnya yang mati. Mereka keluar dari Taman Eden. Apa yang Tuhan sudah sediakan? Wah, Taman Eden itu sebenarnya waktu mereka tinggal di Taman Eden, apa yang mereka tidak dapatkan? All the benefits were there. Tinggal makan, semuanya ada. Wah, tinggal menikmati. Tapi karena jatuh dalam dosa, makan buah, akhirnya keluarlah mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka harus bekerja keras. Dan itu yang terjadi kepada manusia sampai sekarang ini. Tapi puji Tuhan, itu tidak terjadi selamanya di spiritual death. Spiritual death kadang-kadang kita juga bisa tahu, saudara. Kadang-kadang terjadi juga kerohanian kita mati. Waktu kapan? When there's no praise. Waktu tidak ada proper noise. Ada yang bilang this is proper noise. Kalau orang mati pasti tidak bisa bersuara lagi, ya kan? Kalau orang mati udah nggak bisa ngomong. Tapi orang hidup bisa berkata-kata. Tapi orang yang percaya, they make a proper noise. Proper noise itu gimana? Seperti yang sudah dilakukan. Wah, luar biasa saudara. Ini this all setup is very teknologinya luar biasa. Lihat ada lampu. Nanti saudara lihat sendiri lah. Ada kamera, 2 kamera depan, ini piano, semuanya wah lengkap, kayak modern banget, saudara-saudara. Puji Tuhan. Untuk apa? Semuanya ini dilakukan so we can make a proper noise. Wah, puji Tuhan. Bisa menaikkan puji-pujian, ada mikrofon yang bagus, suara bisa keluar yang baik, masuk ke dalam komputer, saudara bisa juga dengar. Supaya apa? So we can make a proper noise. Menaikkan puji-pujian, mengucap syukur akan kemurahan Tuhan. Kalau saudara bisa ada sampai sekarang, bayangkan 2 bulan di rumah. Pasti ada yang naik badannya gini, ya kan? Saya lihat sama Mas katanya, waduh, apa kabar Mas? Ada yang lain juga, puji Tuhan. Tapi saya yakin bahwa itu adalah bagian dari berkat Tuhan, ya kan? Ada yang 2 bulan di rumah, bayangkan tidak ada makanan, tidak bisa bekerja, susah. Tapi kalau sudah bisa ada sampai pada saat ini, masih bisa menikmati, itu hanya karena kemurahan Tuhan. That is why we have to make a proper noise. Amen. Naikkan puji-pujian kepada Tuhan. When you still alive, when your spiritual still alive, when there's kalau sudah mati ya tidak ada, there's no noise anymore. Dan ini sudah bisa rasakan kalau kerohanian itu mati, sudah tidak bisa naikkan pujian. Karena yang mati tidak bisa dari noise. Yang mati tidak bisa mengalami ada namanya hunger. Pastilah. Kalau udah mati nggak bisa makan lagi, tidak bisa menikmati. Tapi bagi saya dan saudara, when our spiritual life, when our spirit still alive,
we can feel hunger. Hunger for what? Hunger for the Word of God. Amen. Seperti yang sudah lakukan siang hari ini, sudah bisa bergabung, terima firman Tuhan. It means you still feel hunger, mau diisi, mau terima firman Tuhan. Bagian dari kehidupan rohani. Bagian dari kehidupan rohani juga, you still growing. Ya kan? Kalau udah mati ya nggak bisa bertumbuh lagi, saudara. There's no growth. Tapi puji Tuhan bahwa saudara mau bertumbuh dengan apa? Inilah caranya. Bergabung bersama-sama. Terima firman. Akhirnya iman itu bisa menjadi kuat. Bertambah. More mature. Itulah tanda-tandanya bahwa our spirit is still alive. Bahwa kita masih bertumbuh. Kalau sudah tidak bertumbuh berarti our spirit is dead. Satu bagian dalam firman Tuhan juga dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3 dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu ini katakan Paulus kepada jemaat yang di Korintus juga, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Luar biasa. Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus, dia katakan waktu itu dia tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, karena rohaninya masih kecil, masih anak-anak, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih duniawi, manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia duniawi? Satu hal juga saudara yang kita bisa lihat bahwa when there is no growth, bahwa our emotional feelings, suka iri hati, marah-marah, jealousy, there is no growth. Tidak ada pertumbuhan namanya. Kalau begitu aja berarti tidak ada pertumbuhan. Maksudnya apa? Masih anak-anak. Maksudnya apa? Mau dikasih susu terus. Yang enak-enak terus. Saya yakin bahwa kita semua mau bertumbuh. More mature supaya lebih besar. Kalau lebih besar lebih kuat. Kalau lebih besar lagi lebih dewasa berarti apa? Lebih berhikmat. Kalau anak-anak mana mau tahu. Mau marah, mau nangis, nggak berpikir. Tapi when you are more mature, saudara makin bertumbuh, saudara tahu bagaimana membedakan. Roh Kudus akan selalu bekerja di dalam hati saya dan saudara. Kalau sepertinya susah, tapi selalu tahu bahwa ada pengharapan. Ya kan? Itulah tanda-tandanya when we are still growing. Jadi jangan sampai, kita harus juga melihat bagaimana our spiritual situation. Apakah mati? Apakah masih hidup? Apa masih sedikit? Apa masih anak-anak? Jadi kita harus juga memperhatikan. Itu adalah bagian yang kedua, spiritual death. Yang ketiga, ini yang paling menakutkan, saudara, eternal death. Tidak menakutkan bagi orang yang percaya, seperti yang saya sudah katakan. Tapi kalau kita baca dan mendalami eternal death ini, bagi orang-orang yang tidak percaya, selamanya di dalam kerajaan maut. Tapi kita akan melihat dulu bagian yang terjadi di dalam satu doa. 2 Tesalonika, saya ingin kita baca di 2 Tesalonika 1. 2 Tesalonika 1 ayat 6-9. 2 Tesalonika 1 ayat 6-9. Saya akan bacakan.
Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus di dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus. Kita lihat ayat yang ke-8, saudara. Dan mengadakan mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Ada ganjarannya. Mereka ini akan menjalani ayat yang ke-9, terus ayat yang ke-9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saya yakin bahwa kita semua tidak mau jadi jauh dari hadirat Tuhan. Amin. Tidak mau, of course. Karena waktu ada di hadirat Tuhan, kuasanya dinyatakan. Kita nggak mau, tidak bisa menikmati. Tapi mereka yang tidak mau taat, ini akan terjadi. And this is what happened when eternal death, when we experience eternal death, kita jauh dari kemuliaan Tuhan. Ada nama-nama yang dipakai di Alkitab, saudara-saudara. Mungkin ada banyak, tapi saya akan memberikan beberapa saja. Nama-nama yang dipakai di dalam Alkitab yang dikatakan bahwa satu adalah kematian kedua. This is eternal death. Dan gambaran kematian kedua ini, saudara-saudara, dikatakan ada api yang kekal. Kalau saudara bisa baca sendiri Matius 18 ayat 8, dikatakan bahwa ada api kekal, tempat siksaan kekal. Di Matius 25 ayat 46, dikatakan karena ada tempat siksaan kekal. Di dalam Ibrani 6 ayat yang kedua dikatakan hukuman kekal. Tapi kata kuncinya adalah semua kekal. Api kekal, tempat siksaan kekal, hukuman kekal. Siapa yang mau dihukum selama-lamanya? Saudara harus pikirkan hal ini. Siapa yang mau disiksa selama-lamanya? Siapa yang mau ada di dalam api selama-lamanya? Saya ingin kita semua tidak ada yang mau. Makanya ini juga harus kita perhatikan. Bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Masih ada kesempatan, saudara-saudara, masih ada kesempatan. 1 Korintus bagian yang terakhir yang saya akan bacakan, 1 Korintus 4. 1 Korintus 1 mulai dari ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus, sebab di dalam Dia telah menjadi kaya dalam segala kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ayat yang ke-7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah belajar tentang Roh Kudus dan karunia-karunia apa yang diberikan, dan itu adalah bagian bagi saya dan saudara untuk tetap bisa ada dalam jalannya Tuhan. Karunia-karunia ini akan juga Roh Kudus akan bekerja supaya kita tetap berharap apa yang Tuhan sudah sediakan. Karena ayat yang ke-7 dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan di dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Tuhan kita adalah setia. Puji Tuhan, Allah kita setia. Jadi selama kita masih menunggu di dalam dunia ini, kita tidak tahu kapan akan terjadi this physical death. Tapi kita satu hal yang kita tahu, bahwa ada harapan selalu, bahwa kita tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga, menikmati kemuliaan apa yang Tuhan sudah sediakan. Itu adalah bagian dari harapan saya dan saudara. Kita tidak takut.
Puji Tuhan. Dan Allah yang kita sembah siang hari ini adalah Allah yang setia, yang sudah diberikan bagi saya dan saudara Roh Kudus yang akan selalu memberikan kekuatan. Apapun yang kita hadapi sekarang ini, kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan kemenangan. Puji Tuhan, walaupun ada kematian, walaupun banyak yang terjadi, kita tidak takut karena Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan. Kita akan satu lagu, saudara-saudara. Saya ingin Ibu Gembala akan berdoa. Ku telah mati. Rekam singan itu boleh ikut. Bukan dengan barang mana. I think the title is Ku Telah Mati. Seperti yang kau ingin. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah
selalu dapat memandang Yesus dan dapat beribadah, dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan saja. Sore ini juga kami berdoa, Engkau sudah ingatkan kami bahwa hidup ini sementara. Ada waktunya kami akan mengalami di mana tubuh ini akan mati dan roh kami kembali kepadamu. Tetapi Tuhan, selama kami masih hidup dan bernafas, sesudah firman-Mu diberitakan, disampaikan, kami akan mengingat bahwa selama kalau kami masih bernafas, kami akan beri hidup ini untuk Tuhan saja. Kami akan memuji, bermazmur, memberikan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Yesus. Kami akan ingat bahwa segala sesuatu yang kami punya adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bagi Yesus segala kemuliaan selama-lamanya. Ingatkan kami Tuhan, bahwa kemah yang kami miliki hari-hari ini, tubuh ini, bersifat sementara. Ajar kami untuk selalu mempersembahkan hidup ini hanya bagi Tuhan. Karena sesungguhnya hidup kami bukanlah milik kami, tetapi milik Yesus yang sudah membeli kami dengan darah-Mu yang mahal itu, Tuhan. Sebabnya dengan keyakinan juga, ketika kami tiba di pada kematian tubuh, kemah ini berakhir. Kami tahu bahwa kami akan masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan pergi kepada kematian kekekalan neraka, tetapi kami akan selalu satu dengan Tuhan kami, juru selamat kami yang sudah mati bagi kami. Kami akan masuk di tempat mansion, di tempat istana yang Tuhan sudah sediakan, yang Engkau berjanji Engkau sediakan bagi orang yang percaya kepada-Mu, Tuhan. Inilah kekuatan iman kami, inilah kekuatan kepercayaan kami kepada Tuhan sebagai anak-anak-Mu, Tuhan. Bahwa kami di sini sementara dan bahwa kami akan masuk kepada kekekalan bersama dengan Raja dan Tuhan kami. Oh, we cannot wait for that moment. Tapi selama Engkau masih memperkenalkan, Engkau masih memperkenalkan kami, Engkau masih mengizinkan kami tinggal di dunia ini, kami akan persembahkan sesuatu, kami akan persembahkan yang terbaik. Hidup ini bagi Tuhan Yesus saja. Tanpa kami akan masuk di dalam sudah firman-Mu diberitakan. Terima kasih Tuhan, berkati kepala sidang. Suami hamba Tuhan dengan urapan berganda 2 kali selalu dari Tuhan. Dan Kau yang selalu beracara, kita semakin berkurang, Kau semakin bertambah dalam hidupnya. Tuhan, kami akan masuk sesudah firman-Mu, kami akan masuk di dalam perjamuan masa yang kudus. Kau kiranya memberkati kami semua, persiapkan hati dan pikiran kami kudus di hadapan Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Tapi Bapa, kami mau menghormati perjamuan masa yang kudus. Kami tidak akan bermain-main dengan acara yang sakral dan mulia ini. Walaupun kami akan melakukannya sebagian besar dari kami dari rumah kami masing-masing, tetapi kami akan beri hormat yang paling tinggi bagi Yesus yang sudah mati bagi kami, yang bangkit pada hari yang ketiga. Kami akan mengingat pengorbanan dengan saling lewat perjamuan dan saya kudus oleh Tuhan. Terima kasih, kami akan serahkan di dalam tangan acara selanjutnya sampai berakhir. Jadi semua kehendak-Mu Bapa, dalam kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat terkasih, jiwa kami ini berkuasa berdoa. Amin. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya yakin bahwa kita semua yang ada di sini, baik juga yang ada online, sudah mempersiapkan anggur dan roti. Kita akan nyanyikan satu lagu, salibnya, salibnya. Mungkin Mas juga bisa membagikan roti dan anggur, salibnya.
salibnya, salibnya, oh salibnya, selamat dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya, 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 selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Saat ini kita akan terima roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Yesus. Kita lakukan ini memperingati apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib, pengorbanannya bagi saya dan saudara. Apabila kita bisa hidup sampai pada saat ini, masih bisa menikmati penuh dengan sukacita berkat Tuhan yang melimpah, itu adalah bagian dari pengorbanan dari Tuhan. Saat ini sebelum kita terima perjamuan ini, perjamuan kudus, saya ingin memberikan beberapa saat bagi kita semua berhubungan dengan Tuhan, meluruskan hubungan kita dengan Tuhan, karena saya tahu bahwa kita hanya manusia biasa, masih ada kelemahan. Dan saat ini kita mau minta pengampunan, karena Dia adalah Tuhan yang selalu mau mengampuni. Dan saat ini juga kita bisa menaikkan ucapan syukur untuk segala kemurahan Tuhan, semua apa yang Dia sudah lakukan, kuasa Tuhan yang sudah Dia nyatakan. Sudah bisa menaikkan ucapan syukur. Saya berikan berapa saat sudah bisa berhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang sudah dilakukan di atas kayu salib. Dia bisa membalas segala kebaikan apa yang sudah Engkau nyatakan dan kehidupan kami sampai pada saat ini pun masih bisa bernafas, ada kesehatan, kekuatan, masih bisa beribadah, berkumpul siang hari ini. Itu hanya karena kemurahan. Dan Kau terus nyatakan kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kami semua. Dan kami bisa menjadi terang di mana Engkau berada. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sudah bisa angkat roti dengan tangan kananmu dan beginilah firman Tuhan. For I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night when He was betrayed, took a loaf of bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, that is for you. Do this in remembrance of me." Kita terima roti ini penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, sudah bisa ambil cawan yang berisi anggur. Cawan ini adalah lawan dari darah Kristus, darah yang sudah tercurah, dan oleh karena darahnya semua dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan inilah firman Tuhan. In the same way, He took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood.
Do this as often as you drink it in remembrance of me. Dan terima anggur ini penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini ucap syukur untuk kuasa yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Semua yang Kau sudah nyatakan kepada kami sampai pada saat ini. Karena apabila kami bisa hidup, masih bisa bernafas, itu hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa kebangkitan. Kami terima kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita mengucap syukur siang hari ini. Saya ingin menyampaikan ini adalah hari perdana kita, hari pertama kita bisa memakai ruang ibadah di Stoughton Baptist Church. Kita terus berdoa bahwa kita bisa berkumpul, bahwa situasi keadaan di negara ini juga in our community will get better. Kita akan menikmati ibadah seperti yang biasa kita sudah lakukan dahulu. Puji Tuhan, saya siang hari ini mengucap syukur dan terima kasih kepada khususnya kepada Pastor Hessler and all the worship team that has arranged all this wonderful equipment. Saudara-saudara, kalau saudara datang nanti atau kapan saja sudah bisa lihat, there's a lot of equipment. There's a lot of details that needs to be done with this, so we can have this worship this afternoon. So kalau nanti saudara melihat ada 2 kamera, ada 2 lightings, computers, all these computer tables over here. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Dan saya ingin menyampaikan bahwa apa yang sudah lakukan tidak akan sia-sia. Tuhan lihat apa yang sudah lakukan. Puji Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan membalas segala apa yang sudah lakukan siang hari ini. Puji Tuhan. Dan ini semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya jemput semua kita bangkit berdiri. Saya akan tutup ibadah kita siang hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hormat puja hanya